pas kita lakukan. Maksudnya begini, untuk ketegangan misalkan, ketegangan satu ujung kaki sampai dengan ujung kepala pasti ada saja yang lemah ya. Pasti, karena untuk mencapai ketegangan 100% itu susah sekali. Nah sekarang kalau ada mungkin kelemahan di bagian tertentu yang masih proses, itu dipoinkan, dititik beratkan di sana. Kita maksudnya ini langsung diraga bisa memproses organ yang masih dalam keadaan sakit. Jadi begitu nih. Kita pelan-pelan. Kalau memang Bapak Ibu ada keluhan silahkan tanyakan kepada pelatih, pada warga perinti, pada ketua, tiang, silahkan. Jadi malam hari ini saya ingin sekali berbagi masalah kita sesuai dengan pelajaran ya, sesuai dengan pelajaran Wariba, bahwa setiap warga Wariba harus mampu melakukan 4 hal. Yang pertama yakin, setia, cinta kasih, bersatu lahir batin. Mungkin sering sekali Bapak Ibu mendengar itu. Namun saat ini dia akan mencoba mengupas salah satunya, yaitu yakin. Karena yakin sering juga menjadi pertanyaan dari warga, Pak, kayaknya deh yakin Pak. Kayaknya caranya Pak saya yakin. Kemudian ada juga yang menanyakan kalau kita berhariba itu harus yakin. Sedangkan ada warga baru 2 minggu, 3 minggu berhariba kok bisa sembuh. Dan saya yakin mereka berawal dari tidak yakin. Paham maksudnya nih? Jadi berawal dari tidak yakin gitu. Jadi begini, kita bahas dulu. Kenapa sih orang 1 minggu, 2 minggu ikut berhariba kok dengan tidak yakin mereka bisa mendapatkan penormalan gitu misalkan. Karena begini, pada saat orang tersebut mengalami sakit, beliaunya itu kan hadir ke pertemuan. Jadi dia juga sering sekali mempelajari ketika orang rajin pertemuan, ini dampaknya sangat luar biasa terhadap kesehatannya. Kalau dia pertemuan, rajin pertemuan. Nah berdasarkan dari tadi ketidakyakinan itu, kalau dia yakin, kalau dia datang ke pertemuan, saya yakin jawaban penormalan Pak, walaupun tidak yakin. Nah gitu gitu. Jadi apa hubungannya sekarang? Jadi saya akan bagi menjadi 3 Pak. Ada yakin, kemudian ada setengah yakin yesi, memboya yesi gitu. Ini juga termasuk tidak yakin gitu loh. Yang tengah-tengah ini. Kemudian ada yang paling bawah. Itu kalau dalam bahasa Bali disebut memboya, saking singgung aja hati begitu. Yang ini paling susah nih ya, paling bawah. Tapi rata-rata orang yang berhariba itu berawal dari tengah-tengah niki. Yakin yesi. Si yakin memboya yesi gitu. Artinya dia pada posisi tengah-tengah. Itu bisa terbantu, Pak. Aja namun itu terbantu, apalagi bisa yakin. Gitu loh. Karena keyakinan seperti yang di awal itu tidak bisa sekaligus didapatkan, tidak bisa. Saya bertanya kepada senior Bapak Madi Astine. Pertanyaan begini sama dengan Bapak sekalian masih Pak Madi. Kayaknya caranya Pak tiang pang yakin, karena aturan daripada Wariba kan harus yakin pertama, kemudian setia, kita kasih bersatu lahir batin. Kayaknya lah tiang pang yakin. Dia menjawab seperti ini. Keyakinan tidak bisa dibeli, keyakinan tidak bisa dibuat. Kalau keyakinan bisa dibuat aloh. Masalahnya Tuhan pun tidak bisa membuat orang yakin. Itu bahasanya Pak. Tuhan pun tidak mampu membuat orang-orang yakin. Buktinya di Rusia, di negara Rusia banyak orang yang tidak beragama. Singlah agama, boleh sih mengandung agama aja. Itu loh. Apa karena memang mereka tidak yakin dengan Tuhan itu loh. Ampun dikit jangan berbicara agak tegang ya. Jadi mereka di Rusia banyak yang tidak yakin, tidak percaya dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan saja tidak mampu meyakinkan mereka untuk meyakini dirinya, kan kita ada ini. Nah, kita tidak berbicara tentang itu. Nah, kita berbicara bagaimana agar setiap warga Wariba mampu memiliki keyakinan. Nah, ini poinnya sekarang. Bagaimana caranya gitu. Jadi seperti di awal, kalau keyakinan itu kalau Bapak Ibu miliki, maka semua derajat yang Bapak ada dalam tubuh, spiritualnya itu jauh meningkat Pak. Anaknya seger, ngengalang seger.
anaknya normal ngalah normal karena tingkat keyakinan yang tinggi. Itu pertanyaannya kayak cara nih. Nah, dari awal ikut beroriba, tiang juga berasal dan berawal dari tidak yakin. Tapi semua boya, Pak. Memboya ikis lah sih. Jujur aja, jangan memboya ikis. Masa yang kelima nih hati seger itu, sing ranang bola di begitu dalam hati. Gitu. Karena tiang orang elektronika, Pak, yang tamatan STM dulu mempelajari listrik, elektronik lah, yang pelajari gelombang, frekuensi, yang pelajari itu hubungkan dengan ini sing hidang hati gitu. Tapi sihnya memboya amat lah, memboya guys. Namun ketika tiang lihat ada orang yang ngata ibu tiangnya, oriba ada pertemuan, wah boy sing buju mah sing hidang hati gitu. Kamu mana gitu. Sing ada jawaban cacakannya satu sama dengan dua sing ada gitu. Karena di luar logis tiangnya gitu. Kemudian tiang lihat seiring waktu orang yang datang merampu lo gitu. Merampu nih. Menggeluti gelam di Bali ini 6 bulan, 7 bulan. Kemudian ditangani diolahragakan 1 jam ngidam jalan. Keterkejut ya, Pak. Bapak Ibu pasti terkejut masih yang ninggalin langsung gitu. Karena kenapa dia terkejut heran? Di luar logis saya gitu. Benarnya sengaja duduk gini gitu loh. Karena apalagi dia sudah cerita banyak sudah yang menghabiskan dana untuk pengobatan. Kemudian ada juga yang mending Pak sedikit penyakit kanker. Wih, kanker tuh sing ada lenan asibak di bang-bangnya asibak sing begitu di depan dalam hati dia. Tapi orang sembuh. Dan dokter pun menyatakan bahwa ibu ini sembuh, segar. Kenapa gitu? Sehingga dari itulah dia mengambil kesimpulan bahwa keyakinan yang ada pada setiap orang itu berdasarkan pengalaman, baik pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Cara kanker rahim dia kan kanker rahim gitu. Orang sembuh kanker rahim dia berdasarkan pengalamannya dia yakin gitu loh. Kalau kanker rahim kok bisa sembuh, dia yakin karena dia nepukin gitu loh. Apalagi kalau dia juga sendiri punya pengalaman tentang kesehatan, kok bisa? Nah sekali lagi, keyakinan bisa Bapak cari lewat pengalaman beroriba. Entah dari Bapak pertemuan, entah Bapak memproses seseorang. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kayaknya caranya begini. Oh, lah pengalaman. Oh, kayaknya Pak caranya seperti ini nih. Ben mani Pak, semua Pak, terima kasih jangan sudah baik belum melungang asane berkat bantuan Bapak ngoren kibi buat yang gini-gini itu misalkan. Itu menambah keyakinan kita. Dan keyakinan itu secara Rasul besar tidak bisa dibeli, harus dialami lewat pengalaman. Makanya Bapak berpengalaman lah di Oriba. Kan cara nih begitu. Di Oriba ada 3 hal, 3 konsep kita untuk mengembangkan diri. Di Oriba ini pelajarannya ke dalam Pak, bukan ke atas. Sehingga dia membahasakan kalau siapapun beroriba dia akan berkembang, bukan meningkat. Kemampuannya belum meningkat, tidak. Di oriba kita berkembang karena kita belajarnya ke dalam, bukan ke atas. Hanya satu cara Bapak Ibu agar mampu Bapak Ibu berkembang, entah dari derajat kesehatan atau pemahaman atau pengetahuan. Dengan cara apa? Ada 3 konsep. Yang pertama, Bapak harus belajar. Dari mana saja boleh belajar. Ini takul tadi. Misalkan, Pak, kengken cara nih begini. Silakan tanyakan. Ketika Bapak mendapatkan jawaban itu sudah bahan ajar, Pak. Ketika itu bahan ajar, Bapak latihlah itu. Itu tahap kedua, Yang tahap 1 Bapak harus belajar. Kedua, Bapak harus berlatih. Ketiga, Bapak harus berjuang. Hanya dengan cara ini Bapak bisa berkembang. Tidak ada cara lain. Jadi diangkar belajar deh. Belajar tapi tidak dilatih. Ya sama dengan sing berkembang. Saya akan belajar, saya akan berlatih. Tapi cuma yang sing berjuang sama dengan juga tidak akan berkembang. Saya jamin tidak akan berkembang. Paling ego dari ini. Iraga dia bisa kini di polisi. Iraga dia bisa kini. Kalau sing mulia iraga itu ego, itu kan menjadi racun. Ego dalam diri.
Sehingga itu harus diperjuangkan, dibagi, Pak. Dibagi apa pengalamannya, apa pengetahuannya, silahkan dibagi. Ketika dibagi, Bapak akan mendapatkan pelajaran baru. Job tahamun tuh ganti berjudulnya. Ketika baru, Bapak akan bertambah keyakinan, benar-benar bertambah keyakinan. Itu nggih. Jadi seperti itu. Misalkan Bapak Ibu nggih, saya akan belajar ketegangan, atau belajar gerakan, atau belajar membangkitkan cinta kasih, itu misalkan nyen takutin, oh Pak Metro kayaknya caranya ketegangan Pak, dicari kan, oh begini caranya, begini caranya. Setelah itu Bapak latih ketegangan. Ketika Bapak melatih inilah Pak, fungsinya Bapak akan mengalami proses, bukan proses gelam, bukan. Setiap Bapak berlatih akan ada proses-proses yang Bapak ketahui. Oh ternyata ketika saya menegangkan badan dengan benar, kok gini dari ini, kok lugung dari ini. Ketika saya kok sakit banget yang hilang, kok kecerdasan saya menjadi lebih meningkat. Kok ketika saya menegangkan, kok insting saya lebih bagus, kok pulas saya lebih liuk. Itu yang saya katakan, mengalami proses. Dan proses-proses pengalaman Bapak Ibu yang akan menyebabkan keyakinan sedikit demi sedikit akan meningkat. Terus ini, kemudian kalau sudah mengelah keyakinan, Bapak sudah berlatih, Bapak berjuang. Orang yang juniore, orang yang, oh Pak, cara gini caranya Pak, coba ya. Coba lakukan. Mana ini terkira, Pak lu ngerti caranya itu Pak, udah. Itu sudah proses berjuang, Bapak akan mendapatkan nilai lebih lagi. Wih, kenal hati. Itu nggih, Pak Nyoman sedang mana nih? Oh iya. Yeah.